Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Delvi Trimunir. Para penonton sekalian, pada episode kali ini kita akan membicarakan sebuah penyakit yang cukup sering terjadi di masyarakat kita, yaitu sinusitis akut. Perlu kita ketahui bahwa sinus itu merupakan rongga yang terdapat di muka kita. Ya, di sekitar hidung ini rongga-rongga yang terdapat di muka kita ini, diantaranya ini yang di pipi ini rongga di dalamnya. Kita sebut dengan sinus maksila. Di kening kita ada rongga juga, kita sebut dengan sinus frontal. Di antara dua mata kita ada rongga kecil-kecil ke sarang tawon, kita sebut dengan sinus ethmoid, dan di belakangnya ada sinus sphenoid. Jadi begitu banyak rongga-rongga di muka kita dan semuanya bermuara ke hidung. Jadi ada salurannya ke hidung. Oleh sebab itu, kalau terjadi infeksi di hidung, nah sudah gampang sekali juga menjalar infeksinya ke rongga-rongga sinus. Para penonton sekalian, tentu kita semuanya pernah mengalami flu atau influenza. Nah, influenza ini penyebabnya virus, ya. Nah, kalau virus influenza ini dia akan bisa sembuh sendiri, gitu. Sembuh sendiri. 5 hari dia akan sembuh, gitu. Ya, demam pileknya itu sebelum 5 hari dia sudah mulai menurun, gitu. Sebelum seminggu udah semuanya udah hilang. Itu secara normal seperti itu. Nah, pada orang-orang tertentu yang daya tahan tubuhnya kurang kuat, nah dia akan bisa berlama-lama gitu ya, lewat dari 5 hari gitu ya, tapi masih virus. Radangnya masuk ke dalam sinus sehingga sinus juga meradang. Ini sudah kita sebut dengan sinusitis. Tapi sinusitis yang disebabkan oleh virus. Tandanya apa? Ya, ingusnya encer gitu ya. Tapi hidungnya sudah mulai sumbat. Kemudian terasa tidak enak di pipinya atau di dahinya, di mana sinus yang dikenain gitu. Dan sering juga berkurang penciuman. Nah, ini gejalanya sudah mulai sinus, tetapi masih virus. Dan ini sebagian besar akan juga bisa sembuh sendiri, hanya dengan imunitas tubuh kita. Nah, kemudian ada sebagian kecil itu di atas 10 hari dia tetap ada gejala. Bahkan dia naik gejalanya. Demam tinggi gitu. Kemudian akan berlanjut terus. Nah, ini kita curigai sudah mulai infeksi sekunder. Kuman sudah mulai masuk. Kita tahu bahwa virus kita ini menginfeksi mukosa selaput lendir, dia merusak mukosa selaput lendir kita, merusak pertahanan tubuh kita, ya. Oleh sebab itu, masuk kuman. Nah, ini menimbulkan gejala yang lebih parah. Tandanya apa? Demam tinggi gitu. Ya, itu tandanya. Ya. Nah, gejala-gejala tadi tetap ya, hidung tumpat, ingus ya, sakit di pipi dan berkurang penciuman tetap. Tetapi dia berat gitu ya. Dan demam tinggi itu tandanya kita sudah mulai memasuki sinusitis akut yang disebabkan oleh bakteri. Nah, kalau sudah bakteri, tentu kita harus mengobatin secara serius. Tetapi ini sebagian besar juga bisa sembuh ya dengan obat-obat biasa saja ya. Hanya sebagian kecil ya 22% tidak sampai itu yang membutuhkan antibiotik. Nah, orang-orang tertentu yang daya tahan tubuhnya turun, ada penyakit-penyakit lain, misalnya diabetes atau imunnya tidak cukup pada orang-orang yang kurang ya daya tahan tubuhnya. Nah, ini yang sering berlanjut menjadi sinusitis akut yang disebabkan oleh bakteri dan biasanya ini memang dibutuhkan antibiotik. Jadi antibiotik itu sangat kecil sekali penggunaannya untuk sinusitis akut ini. Sebagian besar tidak perlu. Ya, sesuai dengan gejala saja, demam kasih obat demam, gitu, sakit kepala, obat sakit itu saja sudah cukup. Nah, kecuali kalau sudah dia bakterial, tandanya apa? Itu dia demam tinggi gitunya. Kemudian setelah dia 10 hari, 5 hari dia turun gejala, tapi tiba-tiba naik hari ke-10 demam tinggi. Nah, ini perlu pemakaian antibiotik dan sudah perlu dikonsulkan ke dokter THT. Nah,
Dari tadi kita bicara mengenai imunitas ya. Perlu kita tingkatkan imunitas. Kalau kita sudah flu, supaya tidak menjadi sinusitis yang akut, ya imunitas ditingkatkan. Istirahat, itu yang penting dulu. Cukup tidur, itu yang penting sekali. Dan suplemen saja, vitamin C, vitamin D gitu ya. Ya, itu saja sudah cukup. Ya. Kecuali ada sedikit tadi 2% cuma itu yang memang akut sudah bakteri yang perlu antibiotik. Dan tentu ini harus rekomendasi dari dokter. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.